Ini pemirsa, Pak Riza, apakah betul Koalisi Indonesia Maju pada malam hari ini akan melakukan pertemuan untuk membahas nama Gibran sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto? Ya memang dalam waktu dekat ini beberapa hari sejak putusan MK akan segera dilakukan rapat dengan Ketua Umum dan para sekjen. Namun informasi tadi malam ada beberapa ketua umum yang posisinya tidak di Jakarta. Jadi menunggu kumpul dulu semua lengkap, baru akan diadakan rapat. Nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman persisnya kapan diadakan rapat. Prinsipnya kita akan segera melakukan rapat untuk memusyawarahkan cawapres, juga memusyawarahkan ketua tim pemenangan, dan juga visi misi program dan lain sebagainya, juga mungkin memutuskan kapan segera tanggal yang tepat untuk melakukan pendaftaran. Jadi kami kira kita tunggu saja waktu yang tepat, nanti akan diberi kabar. Pak Riza, apakah sudah ada komunikasi dengan PDIP terkait Gibran ini? Ya sejauh ini hubungan kami dengan PDIP sangat baik ya, apalagi kita tahu Pak Prabowo dengan Ime Boga juga hubungan baik, pernah menjadi pasangan calon 2009, di DPR juga Mbak Puan dengan Bang Dasko juga hampir setiap hari ketemu dan selalu berkomunikasi. Jadi sekalipun kami ya berbeda pilihan, hubungan kami dengan PDIP baik, antara pimpinan juga sangat baik ya. Justru kami pernah bersama-sama 2009, kami bersama-sama mengusung Pak Jokowi Ahok, dan kalau 2014-2019 kita berbeda pilihan, dan mungkin 2024 juga kita berbeda pilihan, saya kira itu juga pertanda yang baik bahwa Partai Gerindra, partai besar yang punya kader terbaik untuk diusung sebagai pasangan calon presiden, wakil presiden, dan kami juga Partai Gerindra pemenang pemilu kedua nasional, juga partai yang baik yang mempunyai kader terbaik untuk dapat diusung sebagai capres. Jadi justru kedua partai politik besar ini punya kader-kader terbaik yang dapat dihadirkan untuk diusung ya sebagai calon presiden di pemilu 2024. Jadi biasa saja kalau ada kompetisi sesuatu yang baik, nanti kita akan setelah pemilu 2014 kita akan bertemu lagi mungkin dalam kabinet, dalam pemerintahan. Yang pasti kedua partai ini mempunyai visi misi yang sama untuk memajukan bangsa negara, mesejahterakan rakyat, keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Ya, Mas Hanta, apakah mungkin PDIP mengizinkan Gibran mendukung calon presiden dari partai lain, Prabowo Subianto? Ya tentu saja tidak mengizinkan, tidak mungkin, mustahil ya ada partai mengizinkan untuk mendukung dari partai lain. Tapi kalau misalnya jadi Prabowo berpasangan dengan Gibran, artinya Pak Jokowi merestui, mengizinkan, ya itu otomatis Gibran keluar dari PD Perjuangan, dan isu santer yang cukup kuat yaitu Gibran sebagai alternatif, kemungkinan besar akan pindah partai, itu otomatis itu. Jadi variabel PD Perjuangan ini tidak menjadi variabel ya, ini tergantung bolanya ada di Pak Jokowi. Mungkin menjadi kader Golkar atau lain, atau ada opsi-opsi lainnya. Tapi juga Egan, yang saya ingin lihat mungkin yang sedang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan koalisi, ada tiga ya kalau kita petakan secara singkat. Saya ingin sampaikan tiga potensi keuntungan yang menggiurkan secara politik. Satu, kalau berpasangan dengan Gibran, ini berpotensi memecah basis lawannya, yaitu Mas Ganjar, basis PD Perjuangan di Jawa Tengah dan seterusnya, yang bisa meraup suara, meningkatkan perolehan di sana. Yang kedua, juga bisa berpotensi memberikan solusi koalisi, jadi pemecah kebuntuan. Tadi disebutkan oleh Mas Riza Patria, ada nama-nama dari berbagai macam partai. Nah, kalau Mas Gibran, semua partai pasti menerima.
Nah, itu menjadi potensi solusi jalan tengah kuldesak atau jalan buntu dari siapa cawapres Prabowo. Jadi tidak alot. Yang ketiga, nah ini potensi yang paling menggiurkan, pasti bisa mengkapitalisasi efek Jokowi. Karena Pak Jokowi kita tahu dengan seperangkat jaringan kekuasaannya, jaringan relawannya, kemudian partai-partai yang cukup dengan Pak Jokowi, ini akan menjadi mesin politik potensial bagi pasangan Prabowo kalau berpasangan dengan Gibran. Tapi jangan lupa, yang ini mungkin dikalkulasi oleh poros ini adalah sekaligus menyimpan titik kerawanan yang harus diantisipasi. Belum tentu menang kalau menurut saya. Satu, dia bisa memicu basis konstituen. Jadi Pak Prabowo ini kan punya basis betul, pemilih Pak Jokowi terbelah ke Mas Ganjar, ke Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo juga banyak dari basis Pak Prabowo 2019 yang lalu di Jawa Barat misalnya. Nah, itu bisa potensi pergi juga, kecewa dan seterusnya. Kalau itu yang terjadi harus dihitung. Apakah lebih banyak yang datang dari Jawa Tengah atau lebih banyak yang pergi nanti dari Jawa Barat. Kalau lebih banyak pergi maka bisa menggerus. Yang kedua, ini bisa menstimulasi kekuatan kontra Jokowi. Kalau tadi ada koalisi perubahan, bisa jadi bersatu dengan PD Perjuangan, berhadapan-hadapan. Kalau koalisi Pak Prabowo ada 45%, mereka ada 55%. Nah, kontraksi politiknya, ketegangan politiknya semakin tinggi. Hubungan dengan PD Perjuangan semakin panas. Nah, ini juga harus diantisipasi, saya kira, yang perlu dihitung. Dan terakhir adalah bisa memantik gerakan isu perlawanan dari publik terkait isu politik dinasti, terkait kapabilitas dan seterusnya. Dan ini kalau dikapitalisasi oleh lawan politiknya Prabowo jika berpasangan dengan Gibran, juga berpotensi bisa menggerus citra Pak Jokowi, tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi. Lama-kelamaan bisa jadi diukur mengganggu legitimasi Pak Jokowi. Dan kalau legitimasi politik Pak Jokowi turun, itu berimplikasi pada mesin-mesin politiknya. Kalau mesin politiknya tidak bisa bekerja efektif, yang dirugikan akhirnya juga pasangan ini. Artinya ada dua potensi ini, menggiurkan, betul punya potensi bisa menang besar ini, tapi juga kalau tidak diantisipasi bisa sebaliknya, begitu, Egan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti pengumuman resmi dari nanti. Baik, kita akan tunggu nanti pengumuman resmi dari Koalisi Indonesia Maju siapa yang akan menjadi pendamping Prabowo Subianto. Terima kasih Mas Hanta, terima kasih Pak Riza telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.